Halo sahabat trader, kembali bersama saya Alfian. Kali ini saya kembali menganalisa beberapa emiten pilihan member grup Telegram ya. Eh, Sebelum saya menganalisa beberapa emiten pilihan member, saya mau bahas komposit indeks harga saham gabungannya terlebih dahulu. Kali ini IHSG ada perdagangan hari Senin 22 November 2021. IHSG open di 6.731 dan high-nya di 6.754, low-nya ada di 6.690, closing-nya di 6.723. Dengan closing ini IHSG terdepresi 0,05%. Nah, namun dengan begitu IHSG ini sudah sempat menguji target kita ya di 6.746 dan ada indikasi mungkin perdagangan hari Selasa ini akan kembali dihadapkan dengan support. Nah, supportnya ini dari resisten ya. Sebetulnya high-nya ini udah kembali bikin all time high ya. High hari ini udah membuat all time high baru dan kali ini IHSG dihadapkan support di 6.714 sampai dengan 6.693. Itu level-level yang akan berpeluang akan diuji besok. Dan untuk beberapa minggu ke depan ya atau beberapa hari ke depan masih ada peluang IHSG kita akan kembali terapresiasi ya, menguji target-target selanjutnya yang sudah sempat diuji di 6.746 dan terjauhnya di 6.788. Semoga aja dalam uh, rentang 1 bulan ke depan IHSG sampai dengan di 6.788. Dengan begitu target kita di 7.000 di akhir tahun itu bisa tercapai. Ya, kita sama-sama berharap didukung oleh momen event window dressingnya juga. Semoga ini bisa membuat IHSG kita semakin terkerek naik sampai dengan Januari efek nanti ya. Januari efek. So, untuk yang pertama kita bahas emiten pilihan member grup Telegram. Pertama ada Dian. Nah, Dian ini sebetulnya kalau dilihat marketnya belum terlalu menarik ya, belum terlalu menarik dan ini masih cenderung sideways. Sideways-nya itu ya di sini-sini aja bergeraknya. Nah, di kisaran ini aja. Nah, ini marketnya belum membentuk tren yang menarik dan masih sideways di bawah naik, lalu di bawah turun lagi, di bawah naik, di bawah turun, di bawah naik, di bawah turun lagi. Dan saya rasa emiten ini belum menarik untuk kita transaksikan ya. So, untuk beberapa hari ke depan kemana arah Dian ini? Dengan adanya penurunan 2 hari terakhir yang cukup signifikan, maka Dian ini berpeluang menguji supportnya di 75 lagi. Maka Anda hati-hati kalau misalkan sudah punya barang di atas. Kalau misalkan Anda nggak stop loss di atas kemarin, bagaimana? Ya mau gimana lagi kalau misalkan masih harus di hold, ya saya rasa Anda harus bersabar karena kita lihat historikalnya ini harganya nggak akan kemana-mana ya, nggak kemana-mana di sini-sini aja dan bahkan ini sempat ke 50. So kalau misalkan minus Anda masih di bawah 10% atau di bawah 15%, saya rasa Anda harus cut loss daripada Anda harus rugi waktu rugi uang untuk nunggu kapan eh, marketnya akan kembali uptrend dengan kuat. Jangan mencari tren yang sedang sideways apalagi downtrend. Kita cari yang trennya 45 derajat naik ke atas ya. Selanjutnya saya punya MEDC. MEDC ini trennya wah ini agak kurang menarik ya, masih masih cenderung downtrend nih. Nah, tendensi weekly-nya malah masih ada mengarah ke bawah. So dengan begitu kita bisa buat level-level support. Nah, ini kenapa dia tertahan di sini karena sebetulnya
ada resisten yang sudah dilewati ini berubah jadi support, maka tertahan di sini. Kita lihat di sini pun juga ada gap ya. Ini moving average-nya juga arahnya arahnya mengarah ke bawah, dan ini yang harus kita antisipasi. Kalau arahnya ke bawah ini kan berarti dia akan menguji support, level-level supportnya kan. Nah, level-level supportnya ini ada di 520, 470. Nah, tendensinya kalau misalkan dia terus turun ke bawah ya targetnya di 470 selanjutnya. So kalau misalkan Anda yang masih punya barang, apa yang harus Anda lakukan? Anda bisa lihat 520 ini kan support. Ya, Anda bisa turunkan 1 tick atau 2 tick di bawahnya untuk dijadikan level stop loss. Kalau kita lihat nih ada 15 nih low hari ini ya. 515, 515 turun di bawah 515 Anda bisa buang. Karena trennya makin hari makin turun tendensinya. Jadi kurang layak untuk di hold. Ya. Mungkin ini butuh waktu ya. Butuh waktu beberapa minggu ke depan. Nah, ini tendensi tren besarnya pun juga belum naik. Nah, kalau Anda entry di sini, saya masih bingung. Landasan entry di MEDC belum ada belum ada sinyal untuk beli sebetulnya. Kita buat di sini. So kalau kita lihat seperti ini pun di sini ada sebetulnya ada indikasi descending broadening wedge. Kita tunggu aja sampai dia break out dari trend line ya. Dia breakout dari trend line-nya ya mungkin aja bisa lanjut naik ke atas. Yang penting kita sudah pastikan marketnya MEDC bertahan di atas trend line. Di harga berapa nih kisaran kalau kita lihat ini ya di atas 550 sampai dengan 600. Bertahan di atas harga 550 sampai dengan 550 sampai dengan 600 ya bisa kita asumsikan ini jadi bullish trend. Tapi kalau masih di bawah itu kita jauhi dulu lah, masih banyak emiten-emiten yang di masa-masa window dressing ini bisa lebih menghasilkan cuan untuk Anda. Oke, mungkin cukup MEDC, semoga ini bermanfaat untuk Anda. Lanjutnya kita punya BBCA. BBCA ini juga menarik ya. Nah, BBCA sangat menarik untuk momen-momen window dressing ini. Nah, momen-momen window dressing ini kan membuat market IHSG ini terkerek naik ya. Nah, apa sih yang membuat market-market IHSG ini maksudnya indeks IHSG kita naik itu karena apa nih? Biasanya kalau di Indonesia itu masih perbankan Pak Bu yang menjadi tulang punggung pergerakan market indeks IHSG-nya. Beda hal dengan market di US. Kalau market di US itu perusahaan-perusahaan teknologi yang menjadi tulang punggung dari indeks market US. Tapi kalau di Indonesia masih menjadi tulang punggung adalah market-market perbankan ya, salah satunya BBCA ini. So kalau kita lihat BBCA saat ini trennya menarik loh sebetulnya. Ini bullishnya kuat sekali ya. Kalau saya bilang BBCA ini terus akumulasi aja, turun terus akumulasi, dan ini saya lihat di sini ada kecenderungan ini double bottom. Ada double bottom di sini, ada neckline-nya ya, ada neckline-nya. Terus kalau misalkan untuk entry bagaimana? Anda terus entry aja, besok Anda entry nggak apa-apa. Kita punya support ada di 7.250. Turun dari 7.250, katakanlah Anda bisa gunakan stop loss di 7.200 stop loss. Tapi kalau saya saya nggak akan stop loss di BBCA. Atur manajemen Anda agar ketika Anda harga turun, Anda bisa tambah muatan di bawah. Ya, kalau untuk BBCA ini sebetulnya nggak perlu pakai stop loss kalau buat saya pribadi ya. Namun dengan begitu kita bisa buat trading planning di sini. Tuh, ini juga 3%. Tapi kalau kita buat trading planning pun tetap kita harus pakai stop loss. Dengan begitu sebetulnya stop loss tidak diwajibkan. Kita lihat di sini ada peluang double bottom. Untuk market tanggal 23 November ya, kita bisa buat trading planningnya untuk BBCA. Ini ada indikasi double bottom ya, double bottom dengan entry di
7475. Targetnya kita gunakan neckline kita bisa jadikan target di selanjutnya saya pakai resistennya di sini. Oke. Nah, kita punya 3 target di sini, simple. Targetnya dari resisten terdekat dulu aja, nggak perlu pakai tools macam-macam. 7.750, 7.900, lalu 8.250. Ini bisa jadi target. Supportnya 7.250, kita turunkan 1 tick atau 2 tick di bawah 7.250, artinya kita punya target stop lossnya ada di 7.200. Turun dari 7.200 atau menyentuh 7.200, berarti ini udah lewat support, kita udah bisa buang. Oke, kita udah punya saja satu di BBCA. Semoga ini sesuai dengan, sebenarnya kalau bisa dilihat nih juga triple bottom nih, inverted head and shoulders bisa dibilang ya. Cuma kalau kalau inverted head and shoulders kriterianya dari head ke shouldersnya ini, harus minimal 4%. Nah ini kan kurang dari 4%, udah sampai shouldersnya nih ya, udah sampai pundak kanannya, artinya ini bisa kita bilang ya triple bottom, bisa juga double bottom juga bisa. Kalau kita lihat 2 bottom terakhir, 3 bottom terakhir, ini 3 bottom terakhir, berarti bisa jadi triple bottom. Oke, kita buat keterangannya double bottom aja. Mungkin market ini bisa membuat kita cuan ke depannya, semoga aja sesuai dengan harapan. Semoga ini membantu Anda untuk berinvestasi di atau bertrading swing ya. Ini kita trading swing. Ini sebetulnya area base juga, area base, dan ini Anda bisa mulai akumulasi. Didukung oleh stokastiknya yang setidaknya walaupun memang belum meyakinkan sekali ya, belum cukup meyakinkan, tapi setidaknya tendensinya udah mulai naik ke atas. Semoga ini melanjutkan candlenya. Oke, next ada MLPL. MLPL juga kemarin sebetulnya udah saya analisa ya. Nah, MLPL ini jadi double bottom indikasinya, tapi kalau misalkan dia terus turun ke bawah sampai dengan supportnya di 324, dia turun ke 322, itu adalah level cut loss Anda, karena berarti double bottomnya gagal. Sebelumnya di video selanjutnya, di video sebelumnya saya udah jelaskan analisa MLPL. Ini memang ada indikasi double bottom, tapi perlu diantisipasi double bottomnya ya. Semoga ini benar-benar bisa naik. Kita belum bisa cut loss karena kita sudah punya trading planning di tanggal 22 ya, hari ini, atau tepatnya kemarin saya buat analisanya. Kita biarkan dulu wait and see sampai dia menguji supportnya terus dilewati sampai dengan 322, kita cut loss. Selama belum menyentuh level stop loss, saya sarankan untuk wait and see dulu untuk MLPL nya ya. Kita masih lihat beberapa hari ke depan. Oke, cukup untuk MLPL. Selanjutnya kita punya Pegas. Pegas ini memang ada indikasi penan, namun ketika dia mulai breakout dari trendline-nya, ini mulai balik lagi ke dalam, ini false break ke dalam. Apa yang harus kita lakukan? Tetap wait and see, dan Pegas sudah punya trading planning-nya di 1465, kita bisa jadikan level stop loss. Maka asumsinya kalau bisa kita asumsikan ya, kita punya level support di 1475. Asumsinya kalau terus memang turun ke bawah, ya berarti trennya gagal, penannya gagal. Maka kita harus cut loss karena dalam banget nih turun ke bawahnya. Perlu diantisipasi dengan cut loss. Oke. Semoga ini bermanfaat untuk Anda, dan saat ini Pegas kesimpulannya harus wait and see. Cukup dari saya untuk video kali ini, kita lanjut ke video selanjutnya. Semoga bermanfaat untuk aktivitas investasi saya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Saya Alfian, salam cuan selalu untuk Anda.